What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswi cantik yang kepepet hutang gara-gara keluarganya. Dia pun akhirnya panjat sosial ke Pak Deh tajir setelah disaranin sama sahabatnya sendiri cuy. Lumayan banyak ritual pusreng di film ini, jadi pastiin aja jangan nonton bareng orang tua. Well, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Kara. Kara merupakan seorang mahasiswi jurusan hukum yang sebenarnya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sambil kuliah, dia juga bekerja di sebuah bar untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Di tengah-tengah kesibukan, tiba-tiba aja Kara dihampiri pacarnya yang bernama Justin. Dia datang karena udah gak tahan dengan burung dalam sangkarnya yang terus berontak. Alhasil Justin pun mengajak Kara ke tempat sepi. Baru sempat megang dikit, tiba-tiba seorang pria tua datang dengan mobil mewahnya. Alih-alih dianggap sebagai pengunjung kafe, rupanya di sana dia datang untuk menjemput teman Kara yang bernama Shauna. Setelah kafe tutup, Kara yang sedang ngitung duit pendapatan tiba-tiba didatangi oleh bosnya. Di sini secara mengejutkan si bos langsung memecat Kara dengan alasan kalau dia udah nggak sanggup lagi untuk menggajinya. Kara yang kaget mendapati kabar tersebut, dia pun langsung pergi dengan perasaan yang sangat kecewa. Singkat cerita, di keesokan harinya, Kara dikejutkan oleh sahabatnya yaitu Shauna yang tiba-tiba datang dan memamerkan gaun cantiknya yang sangat mahal. Melihat hal itu, Kara pun jadi heran dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu hanya untuk membeli gaun. Shauna pun nge-spill kalau dia mendapatkan uang dengan cara yang sangat mudah. Dia pun akhirnya menawari Kara untuk ikut dengannya ke sebuah pesta di nanti malam jika ingin mengetahui bagaimana cara dia mendapatkan uang dengan mudah. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah gedung mewah tempat berlangsungnya pesta tersebut. Dan di tempat itu betapa terkejutnya Kara mendapati banyaknya Pak Deh yang lagi bareng sama putri angkatnya. Kara yang mulai gak nyaman di sana pun meminta izin pada Shauna untuk pulang duluan. Namun ketika ia hendak pulang, tiba-tiba dia ditahan oleh seorang Pak Deh yang bernama Grant. Mereka pun sedikit berbincang dan di sini rupanya Grant tahu kalau kedatangan Kara kemari adalah karena lagi BU. Grant pun terus mengajaknya berbincang dan sesuai tujuannya dia pun menjanjikan Kara kalau dia bisa memberikannya uang yang cukup banyak. Kara yang kaget karena belum terbiasa dengan dunia beginian pun akhirnya pamit undur-undur dari tempat itu. Pada keesokan harinya, Kara pulang ke rumah orang tuanya. Ketika Kara masuk rumah, di sana ia mendapati ibunya yang sedang bersedih karena keluarganya sedang terlilit hutang yang cukup banyak di rumah sakit. Ayahnya Kara yang hanya seorang buntir sekaligus pensiunan polisi, tentunya penghasilannya pun gak cukup untuk melunasi hutang-hutang mereka. Melihat hal ini, Kara pun akhirnya kembali mempertimbangkan tawaran Grant semalam. Kara pun akhirnya mulai berguru pada Shauna, di mana Shauna mengatakan kalau Grant itu adalah Pak Deh yang paling kaya raya di antara yang lainnya. Jadi menurutnya Kara adalah seorang yang sangat beruntung. Setelah mendapatkan penjelasan dari Shauna, Kara akhirnya terbuai dan menyetujui tawaran dari Grant. Singkat cerita, Kara pun dibawa oleh Grant untuk menaiki jet pribadinya. Setelah melakukan perjalanan, tibalah mereka di sebuah restoran mahal. Perhatian dan perlakuan Grant yang lembut akhirnya menjadikan Kara mulai luluh pada Grant. Lantas setelah acara dinner selesai, dia pun kemudian dibawa ke rumah Grant yang ternyata sangat mewah. Dan setelah mengobrol sejenak, mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Lantas pas beres nih, dia pun langsung dikasih cek senilai $5.000 saat itu juga. Kara pun menceritakan kepada teman-temannya tentang apa yang telah ia lalui semalam
malam bersama bapak angkat barunya. Dan di sana teman-temannya justru mendukung dan ikut senang dengan pencapaian tersebut. Selain itu, Kara juga udah bisa membantu kedua orang tuanya dengan memberikan sejumlah uang. Melihat hal ini, orang tua Kara pun sangat senang karena mengira kalau Kara telah mendapatkan pekerjaan baru yang lebih bagus. Keesokan harinya, Kara yang udah janji dengan pacarnya tiba-tiba mendapatkan telepon dari Grand yang memintanya untuk menemuinya malam ini. Kara pun mencoba menolak ajakan Grand. Namun di sini dengan lihainya ucapan manis Grand membuat Kara jadi nggak bisa nolak dan hanya bisa berserah diri padanya. Dengan terpaksa Kara pun berbohong dan bilang kalau dia nggak bisa pergi dengan Justin malam ini karena harus menemani ibunya. Singkat cerita, tibalah Kara di rumah Grand. Di sini rupanya Grand udah mengetahui masalah keluarga Kara pada sebuah rumah sakit. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung nawarin Kara untuk datang ke rumah sakit besok dan melunasi semua hutang ayahnya. Mendapat tawaran seperti itu, jelas Kara pun sangat senang. Dan ternyata nggak sampai di situ cuy. Grand masih punya kejutan lain untuk Kara, yaitu dengan memberikannya sebuah anting berlian mahal. Dan setelah itu nggak pakai banyak cincong, mereka pun langsung main unboxingan. Pada keesokan harinya, Justin yang curiga dengan Kara yang mulai berubah memutuskan untuk menanyakan hal tersebut kepada Shauna. Dengan polosnya, Shauna membeberkan semua pada Justin kalau pacarnya itu sudah bermain dengan padeh-padeh tajir. Mengetahui hal itu, Justin pun langsung menemui Kara di rumahnya. Kara akhirnya menjelaskan bahwa semua yang dilakukan semata-mata hanya demi uang dan gak lebih dari itu. Justin gak menerima alasan Kara. Dia pun akhirnya memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Karena putusnya hubungan mereka, Kara pun kemudian bercerita pada Shauna. Di sini Shauna mengatakan kalau Kara nggak perlu memikirkan Justin karena dia hanyalah pria pengangguran. Dan setelah mendapatkan masukan dari sahabatnya, Kara pun semakin menjadi-jadi dalam memberikan pelayanan prima pada Grand. Singkatnya, setelah pulang, Kara ternyata diberi sebuah mobil Mercy oleh Grand. Dan dia hanya menitip pesan untuk terus datang kapanpun dia minta cuy. Singkat cerita, di suatu ketika Kara menghadiri acara ulang tahun ayahnya. Namun di sini Kara kembali mendapatkan telepon dari Grand yang memintanya untuk segera menemuinya dalam 1 jam lagi. Kara pun coba nego dan bilang kalau dia lagi ada acara keluarga dan hanya bisa menemuinya nanti malam. Dan karena hal itu, Grand pun marah kepada Kara. Kara yang udah merasa gak nyaman dengan keadaannya sekarang, ia pun lantas menceritakan hal tersebut pada Shauna. Ia mengatakan kalau dirinya gak bisa melanjutkan hubungannya dengan Grand karena terlalu banyak permintaan yang gak bisa dia penuhi. Shauna pun mengatakan kalau semua keluhan Kara itu gak seberapa dengan uang yang akan Kara dapatkan nantinya. Di tempat lain, ketika ayah Kara sedang memeriksa mobil Kara, secara nggak sengaja dia melihat nota pembelian mobil tersebut dengan nama Grand. Jelas aja hal itu langsung membuat ayah Kara menjadi curiga. Dia pun langsung berinisiatif untuk mendatangi rumah Grand dan meminta kejelasan dari semua ini. Di kediaman Grand terlihat Grand dan Kara yang lagi berdebat. Dan di tengah-tengah perdebatan itu, tiba-tiba ayah Kara datang dan tanpa basa-basi langsung menanyakan keberadaan Grand pada Pak Satpam. Dan betapa terkejutnya sang ayah ketika melihat anaknya keluar dari rumah mewah itu. Karena merasa kesal, sang ayah pun langsung membogam Grand. Ayahnya udah benar-benar kecewa dengan Kara yang sudah membohonginya. Di sini Kara berkata kalau sekarang dirinya bukan anak kecil lagi dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Grand yang udah kadung marah pun dengan tegas memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Kara dan meminta Kara untuk mengembalikan semua harta yang telah dia berikan. Kara yang udah gak tahu harus bagaimana lagi, dia pun menceritakan masalahnya pada Shauna. Kemudian Shauna menyarankan agar Kara meminta kesempatan kedua pada Grand untuk memperbaikinya. Di malam harinya, Kara pun menghadiri sebuah pesta dengan ditemani oleh temannya yang bernama Lia. Kara tentunya langsung melaksanakan
menggunakan saran dari sahabatnya untuk meminta kesempatan kedua dan berjanji akan menuruti semua kemauan Grant. Grant yang mulai iba dengan Kara pun akhirnya memaafkannya. Namun dia meminta Kara bersama dengan temannya itu tuh untuk ikut ke rumahnya. Singkatnya, setelah tiba di sana, Grant pun meminta Kara dan Lia untuk menunjukkan kebolehannya di depan matanya. Lalu ketika Grant sedang berpusreng bersama Lia, Grant yang gak bisa mengontrol dirinya tanpa sadar memiting Lia hingga gak sadarkan diri. Di saat yang sama, Kara yang baru aja masuk ke kamar langsung salfok melihat Lia yang udah gak berkutik. Grant pun mencoba meyakinkan Kara bahwa temannya itu hanyalah pingsan. Dia juga bilang bahwa dia akan membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita, 2 hari berlalu, Kara didatangi oleh Grant dan juga asistennya. Di sini mereka pun memberikan Kara cek sebesar $100.000 agar nggak membocorkan kejadian kemarin. Kara yang saat itu melihat ke bawah malah menemukan anting yang dipakai Lia, yang mana tentunya hal itu menandakan bahwa sahabatnya sedang nggak baik-baik aja. Kara pun tanpa pikir panjang menolak pemberian cek tersebut karena Kara nggak mau urusan dengan masalah ini. Dan setelah itu dia pun pergi dari mobil Grant. Lantas di malam harinya, Kara yang sedang meminta maaf pada ayahnya lewat telepon tiba-tiba dibawa oleh seseorang yang tentunya adalah suruhan Grant. Mendengar suara putrinya berteriak dari telepon, sang ayah pun langsung mencari putrinya melalui aplikasi Zenly. Singkat cerita, tibalah Kara di sebuah gudang. Saat itu Kara sempat berhasil kabur, namun tentunya gak semudah yang dipikirkan Kara. Lantas gak berselang lama, sang ayah pun akhirnya tiba. Dan singkatnya, ayahnya yang merupakan mantan pensiunan polisi pun dengan mudahnya mampu mengalahkan pria suruhan Grant. Pada akhirnya Kara pun menelpon polisi dan meminta untuk segera menangkap Grant atas kejahatan yang telah dilakukannya malam itu juga. Dan setelah itu film pun selesai.